Yang terhormat Bapak Kepala Dinas DPD Kabupaten Maros, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk hadir untuk memberikan bimbingan teknis kader Posyandu tahun anggaran 2025. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Teluk Kuliah, alhamdulillah teknis kader Posyandu tahun anggaran 2025. Salawat dan salam mari kita bersama-sama sebagaimana Nabi yang menjadi contoh suri teladan bagi kita semua. Kepala Dinas DPD Kabupaten Maros dan pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepala Dinas DPD Kabupaten Maros, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kader Posyandu tahun 2025. Yang sebelumnya kami mohon maaf para kader Posyandu karena ada kesalahan teknis. Hanya Pak Camat lupa saya yang kirim. Ya, bisa para peserta kader Posyandu bisa berkuliah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kader Posyandu 35 orang ya, hadir semua. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa mengikuti materi. Ya. Hadir dan moderator, ketua tim penggerak PKK Desa Teluk Kuliah. Puji dan syukur marilah dan nikmat panjang umur sehingga kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran Islam ke penjuru dunia, yang muncul bahwa tugas dan fungsi kader Posyandu itu sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan dan banyak juga data-data yang perlu dilengkapi di masing-masing Posyandu. Ya, maka dari itu muncullah kenapa kita melaksanakan bimbingan teknis. Ya, karena biasa saya dengar ada pengisian formulir yang belum dipahami, ya, bisa memahami tugas dan fungsinya masing-masing. Ya. Jadi yang saya hormati dan saya banggakan, di mana sebelumnya juga di Desa Teluk Kuliah ini kemarin waktu kita penetapan RKTDes ada yang kurang yang perlu dilengkapi. Nanti aja ada peruntukannya untuk itu dibelikan ini siapa? Seragam bayu ini hari saya lihat tidak seragam bayu. Ya memang tidak ada yang bajunya. Kader Posyandu yang ada di Desa Teluk Kuliah cukup lumayan, cukup bekerja dengan baik. Kenapa saya katakan demikian? Selama kader Posyandu ini aktif, walaupun ketika berbicara di masalah insentifnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Artinya dengan pekerjaan tak banyak, tapi insentif tak kurang. Tapi sebenarnya bukan itu. Artinya kita ini di Desa Teluk Kuliah, artinya berada di menjadi kader Posyandu, cintailah kegiatan-kegiatan itu. Anggaplah bahwa kita ini membantu masyarakat adalah ibadah. Ya. Karena ketika mau disandingkan dengan insentif pasti bilang tugas dan fungsi tak di desa. Ya. Kenapa saya katakan kader Posyandu di Desa Teluk Kuliah? Di wilayah berapa orang yang melahirkan? Karena gampang sekali saya lihat kalau kita minta data, ya, biar kakak kejamaatan,
itu desa Todokulia bisa 2 yang tidak sampai 100%, yaitu imunisasinya, yang ada yang tidak mau imunisasi anaknya. Itu yang kalau saya itu yang saya harus dari bawah. Kalau yang memeriksa yang di bawah di atas usia lanjut yang tidak memeriksakan diri, ya saya bisa waktu lintas sektor saya anggap bahwa itu memang orang-orang tua kan kalau dia tidak sakit tidak mungkin memeriksa. Pergi terus dia di kebun, ya pergi jalan apa jadi dia sehat. Jadi saya sampaikan kenapa dia setelah ini kurang, pergi periksakan diri di yang usia lanjut yang kasih semua di kapal itu untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi sebentar akan dibawakan oleh Kepala Dinas PND materi yang pertama, jadi nanti selanjutnya itu dari yang puskesmas. Jadi saya kira itu saja barangkali dari kami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis karir Posyandu tahun anggaran 2025 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sebelum kami akhiri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kekurangan itu tentunya datangnya kepada saya pribadi dan kebenaran itu datangnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Todokulia bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Todokulia. Yang saya hormati Pak Sekretaris Desa bersama dengan seluruh jajaran perangkat desa. Yang saya hormati para kader Posyandu. Berapa Posyandu di sini Pak? Saya bersama dengan Ibu Bupati waktu hari Senin kemarin mengikuti rapat koordinasi nasional terkait dengan Posyandu era baru. Jadi mulai tahun ini efektivitasnya itu tahun depan Posyandu itu sudah berubah layanannya, ditambah layanannya yang dulu bidang kesehatan hanya menangani masalah kesehatan, nanti di tahun 2026 menjadi 6 bidang. Ada nanti 6 layanan, ada 5 layanan lain tambahannya. Sebentar kita lihat. Makanya pada kesempatan ini Pak Desa saya ingin mensosialisasikan terkait dengan Posyandu era baru berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Posyandu. Termasuk di dalamnya kemarin waktu hari Senin di launching seragam Posyandu. Jadi nanti kan Posyandu seragam Pak Desa se-Indonesia sudah di launching seragamnya. Jadi tidak, kalau bisa tidak lagi seperti kemarin hanya baju batik atau baju sesuai dengan kaos. Nanti ada gambarnya sebentar di ujung akhir presentasi saya. Bentuknya kalau kader itu rompi, pakai rompi, kemudian luarnya baju putih, bisa baju putih kain atau bisa pakai baju putih kaos. Tapi rompinya rompi umum. Ibu desa yang tim pembina dia pakai jas. Ada jasnya, jadi Bu Desa nanti harus menjadi jas baru, bukan cuma jas PKK, ada jas pembina Posyandu, itu yang baru sekarang. Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 di pasal 19, Undang-Undang Desa itu sudah mengalami perubahan. Ada Undang-Undang Desa yang baru perubahannya, dan salah satu yang pasal berubah di Undang-Undang Desa yang baru adalah terkait dengan Posyandu. Itu kewenangan desa, salah satunya adalah meliputi kewenangan lokal berskala desa. Dan dalam penjelasannya itu disebutkan di huruf B, kewenangan skala lokal desa itu termasuk adalah Posyandu. Jadi di Undang-Undang Desa yang baru, Posyandu menjadi salah satu kewenangannya pemerintah desa. Sehingga mungkin nanti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 disebutkan bahwa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga pemasyarakatan yang sudah ada di desa. Yang mana saja lembaga pemasyarakatan itu, jadi pemerintah desa itu wajib memberdayakan kelembagaan masyarakat di desa. Salah satunya adalah Posyandu. Tapi sebentar, kemudian
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 43 tahun RW, PKK, Karang Taruna, dan Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian di Permendagri 18 disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ditetapkan tahun 2018. Itu merupakan sebatas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, UKBM namanya dulu. Mitra pemerintah desa, ya dulu itu hanya sebuah kelompok lembaga di masyarakat, kemudian sekarang menjadi mitra pemerintah desa. Karena tugasnya nanti Posyandu, tugasnya adalah menjalankan tugas-tugas pemerintah, membantu kepala desa, bukan hanya bidang kesehatan. Kemudian di sini dulu Posyandu itu sebelumnya kegiatan Posyandu berbasis swadaya masyarakat. Dulu itu Posyandu itu betul-betul murni swadaya masyarakat, tidak ada honornya. Siapa yang pernah jadi kader Posyandu waktu itu? Belum ada honornya waktu itu. Yang paling lama timbangannya timbangan pabrik, ya pakai apa? Ya sekarang kan berdasarkan undang-undang yang baru dan peraturan pemerintah yang baru, Posyandu ini menjadi lembaga pemasyarakatan di desa, ya kemudian menjadi kewenangannya desa. Makanya ya terpaksa dianggarkan kalau cukup anggarannya, tapi lebih bagus kalau hibah, karena kan ya namanya amal jariah bukan hanya membangun masjid, tetapi membangun sarana umum seperti Posyandu, sarana pendidikan, itu juga menjadi amal jariah. Karena desa ini semuanya berfungsi membantu tugas-tugasnya pemerintah desa. Tentu RT itu makanya RT ya pasti utamanya BPKK membantu dalam pemberdayaan, kemudian Karang Taruna, kemudian lembaga pemberdayaan masyarakat. Saya tidak tahu masih ada kan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa. Sebenarnya ada BPD sudah mulai tidak terlalu aspirasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan. Ya khusus untuk perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk gotong royong, itu fungsinya LPM. Ya kalau PPD kan dia fungsinya hanya fungsi seperti legislasi di desa, tapi yang menggerakkan gotong royong itu termasuk merencanakan pembangunan harus adalah LPM. Karena kalau PPD itu fungsinya bukan perencanaan dia, ya makanya kita solusi di desa masih dibentuk LPM. Makanya nanti ke depan saya akan mendorong kembali kebijakan supaya semua desa membentuk kembali namanya lembaga pemberdayaan masyarakat. Berikutnya begini strukturnya kalau kita melihat di struktur kelembagaan pemerintahan, ya dia adalah bertanggung jawab langsung ke kepala desa, RW, kemudian PKK, Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan Posyandu. Di situ disebutkan di pasal 19 bahwa kewenangan desa itu merupakan salah satu adalah kewenangan lokal berskala desa. Kemudian di bab 12 itu di Undang-Undang Nomor 6 disebutkan bahwa pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari pemerintah provinsi, kabupaten dan lembaga pemerintah wajib memberdayakan dan menggunakan lembaga pemasyarakatan yang sudah ada di desa. Musyawarah desa. Selama ini kan Pak Desa, Ibu Desa, kader Posyandu kalau datang musyawarah desa tidak ada bicara. Karena memang tidak ada program kerjanya, dia tidak tahu program kerjanya seperti apa. Jadi Anda mengusulkan program kegiatan kepada pemerintah desa. Kegiatan apa mau dilakukan untuk 6 bidang ini? Sekarang ini kan yang berjalan hanya baru satu bidang kesehatan saja. Tahun depan kita harapkan itu sudah berjalan 6 bidang itu. Kemudian nanti dari hasil perencanaan itu kader sendiri yang melaksanakan. Kemudian kader itu tugasnya lagi adalah pengurus itu nasi dengan tim Posyandu, kemudian menyiapkan bahan penyusunan laporan. Ini tugasnya kader, mau pelayanan sesuai dengan bidangnya, dengan bidang itu. Kemudian mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu, melakukan pendataan. Itu yang paling utama sebenarnya. Kader Posyandu ini harus melakukan pendataan terkait dengan 6 bidang. Apa yang mau dibawa di musyawarah desa kalau tidak ada datanya. Kemudian melakukan komunikasi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan tentu mengumpulkan data. Di sini ada catatannya bahwa pengurus itu dapat diberikan insentif, termasuk kalau pengurus itu kan kepala desa, ketua penggerak PKK. Tapi ada kata-kata dapat Pak Desa, banyak kata-kata dapat berarti wajib. Kader ini wajib diberikan insentif. Tapi kalau pengurus
itu ada kata-kata dapatnya. Berarti kalau pemerintah desa memiliki anggaran yang cukup, bisa diberikan juga insentif. 5 meja posyandu, hanya 5 posyandu. Sebenarnya harapan kita ke depan nanti menjadi 10 meja. Tapi untuk kondisi sekarang, karena anggaran kita juga masih terbatas, apalagi tahun depan ada pengurangan anggaran, ya terpaksa nanti idealnya sebenarnya adalah 10 meja. Berarti kantor gedung posyandu waktu ke depan harus lebih besar, ya karena ada tambahan 5 kader. Idealnya sebenarnya adalah 10, tapi untuk sementara kita menggunakan saja dulu kader yang ada, karena membebani juga. Bayangkan itu kalau coba kita hitung sama-sama, kalau 7 posyandu dikali 10 berarti 70, dikali 350.000 dikali 12 bulan, 294 juta harus disiapkan pemerintah desa. Hampir 300 juta hanya untuk insentif kader saja. Kalau misalnya betul-betul kita ikuti sesuai dengan Permendagri 13 2024 ini, bahwa ya satu posyandu itu 10 kader. Jadi ini masih semangat atau sudah mulai redup? Perbedaannya seperti ini. Jadi fokus kita. Kalau saya bilang gajah, kita ucapkan besar, tapi tangan tak menunjukkan kecil. Tahu, fokus tahu, bisa tahu? Gajah itu besar, tapi gambarannya tangan tak kecil. Kita bilang apa? Kita ular. Kenapa itu ular? Kita jadi kalau saya bilang ular itu apa? Ya. Semut kecil. Ular. Gajah besar. Ya, sudah gini fokus pertama. Fokus kedua, fokusnya di kata-kataku. Saya kasih contoh. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, yang ini 1. Yang ini 2, kalau ini 3, kalau ini 3. Ya, mulai fokus. 1, 2, kalau ini 3. Ya, apa-apa yang harus dikuasai kader dalam pelaksanaan posyandu, apalagi nanti di pelaksanaan posyandu LP ada 25 kompetensi kader yang harus dimiliki. Jadi bukan hanya melayani balita dengan ibu hamil seperti yang dulu, tapi harus melayani semua masyarakat, yaitu siklus hidup. Yang mana itu siklus hidup? Bayi balita terus, lansia terus, ibu hamil, pokoknya semua yang hidup. Jadi kalau masih hidup itu namanya seluruh siklus hidup, mulai dari bawah yang tersembunyi di dalam perut, kemudian belum sadar. Hamil itu bagianku, 3 bagiannya Ibu Netrawati. Yang pertama itu posyandu, itu yang pertama saya jelaskan.
Untuk kesempatan ini saya persilakan. Terima kasih Ibu-Ibu kader masih semangat untuk ikut pelatihan kader hari ini. Terakhir tahun berapa saya kan? Tapi kalau bertanya-tanya kita pasti lupa semua. Terus karena ini juga berdasarkan edaran Pak Bupati bahwa semua posyandu itu harus di LP, ya. Itu tadi yang dijelaskan sama Pak Kadis. Posyandu ILP itu singkatan ya, singkatan dari integrasi layanan primer, artinya dari posyandu yang dulunya cuma melayani ibu hamil dan balita, sekarang itu wajib melayani semua umur. Itulah yang dibilang siklus hidup. Jadi mulai ibu hamil, kemudian sampai dia melahirkan, kemudian lahir anaknya dilayani lagi 0 sampai 6 tahun, terus lanjut remaja, lanjut dewasa sampai dengan lansia. Perbedaannya, kalau dulu sebelum era transformasi itu terdapat berbagai posyandu, ada posyandu balita, posyandu remaja, posyandu lansia. Sekarang itu digabung nih, tidak ada yang namanya posyandu lansia, posyandu remaja, langsung menjadi satu layanan yang disebut posyandu ILP. Setelah ILP lanjut lagi posyandu era baru, ILP. Kemudian ini melayani siklus hidup. Kemudian wilayah kerjanya itu sesuai dengan sudah dijadwalkan rutin, ya. Jadi harus ada perencanaan pembuatan jadwal kunjungan rumah. Jadi tidak lagi bilang acak-acakan. Minggu pertama itu ini rumah-rumah yang harus dikunjungi. Yang kedua setiap minggu harus ada kunjungan rumah minimal. Jadi itu tindak lanjut dari pelayanan posyandu. Kalau paparkan itu pasti posyandu, ya. Jadi biasa kalau ada siapa yang biasa ikut kegiatan posbindu kader, pernah sih aninya toh tempat layanannya jadwalnya. Iya. Sekarang itu di posyandu harus dibuka layanan seperti yang kayak di posbindu, ya. Di tensi, diukur berat badan, tinggi badan, jadwal. Kalau ada sasaran yang datang, bukan cuma ibu hamil balitanya yang dilayani. Kalau ada orang tua bawa anaknya, bukan cuma anaknya yang dilayani, orang tuanya juga ditimbang. Diukur tinggi badannya, berat badannya, tensinya. Jadi kalau satu keluarga pergi posyandu layani itu semua. Ya, sim saja ini menyegah.